ngambil kesimpulan bahwa negara-negara yang memiliki modal sosial atau identitas nasional yang kuat itu jauh lebih memiliki ketahanan, memiliki satu daya sinta survival di dalam mengatasi COVID ini dan juga mungkin krisis-krisis yang lain gitu. Nah, para psikolog kan sudah lama mengatakan bahwa satu pressure yang sama menimpa pada orang yang berbeda itu dampaknya bisa beda. Orang-orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi, punya moral purpose dalam hidupnya, tidak mudah crack karena pressure, itu biasanya jauh lebih jadi penyintas, survivors gitu. Ya. Dan suatu bangsa itu juga memiliki kedirian yang sifatnya kolektif, satu entitas kolektif. Suatu bangsa itu juga bisa survive kalau memiliki national strength gitu. Kalau tadi kan ego strength kalau kedirian, kalau kolektivitas namanya national strength. Nah, national strength itu biasanya mewujud di dalam bentuk identitas nasional. Identitas nasional itu dibangun oleh 3 elemen kunci. Pertama, negara-negara yang identitasnya kuat itu adalah negara-negara yang memiliki kesadaran sejarah untuk menghormati atau loyal terhadap warisan-warisan budayanya, konsensus-konsensus nasionalnya, tradisi-tradisi dan potensi-potensi local genius-nya masing-masing. Tidak ada negara yang bisa maju ke depan kalau tidak memiliki akar yang kuat ke belakang. Jadi kalau kita ingin maju ke depan, jangan semua jembatan ke belakang kita robohkan. Jadi kalau setiap rejim berganti dimulai dari scratch, itu kita tidak akan menjadi satu kurva belajar kita nggak maju-maju gitu. Balik lagi ke zero square gitu. Jadi pertama kita itu harus loyal terhadap konsensus-konsensus kita yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, tradisi-tradisi, local genius kita, warisan cerlang budaya kita, juga menghargai potensi-potensi yang kita punya. Jadi ada sesuatu yang kita loyal terhadap, ada kesadaran sejarah untuk merawat warisan-warisan terbaik dari masa lalu. Kedua, identitas nasional itu dibangun oleh share values, kemampuan kita untuk bisa merakit atau merajut perbedaan dalam satu ikatan moral bersama. Kalau kita tidak memiliki cara untuk menyatukan keragaman dalam satu komunitas moral bersama, energi nasional kita akan terus habis untuk saling bertikai, saling membuli, saling menegasikan satu sama lain. Sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalokasikan, mentransformasikan energi yang kita punya itu untuk energi transformasi. Nah, jadi kita namanya akan selalu setiap ada lompatan ke depan, balik lagi ke belakang. Dan yang ketiga, identitas nasional itu dibangun oleh kebanggaan bersama sebagai bangsa. Jadi negara-negara yang punya pencapaian prestasi di berbagai bidang, terutama punya banyak flag carrier di tingkat internasional, itu membangun semacam kebanggaan kolektif. Dan negara-negara yang punya kebanggaan pada bangsanya itu biasanya relatif tidak terlalu suka untuk saling membuli, saling menghujat, saling menghabisi. Tapi negara-negara yang kurang kebanggaan nasionalnya karena defisit prestasi, yaitu biasanya senang melihat sesamanya susah melihat sesamanya senang. Dan ada semacam appetite, ya, ada semacam kelezatan untuk menista bangsanya sendiri. Nah, kita lihat negara-negara kayak Cina, Jepang, Taiwan, Jerman, kalau di Eropa, di Oseania ada Selandia Baru, itu negara-negara yang memiliki 3 kriteria yang saya sebutkan itu. Dan itu ternyata negara-negara itulah yang mau itu demokrasi, mau itu otoritarian, mereka itu better deal gitu. Mampu berhadapan mengatasi COVID ini jauh lebih efektif, ya. Dan biasanya kalaupun jatuh itu cepat recovery. Jerman, Jepang kalah Perang Dunia Kedua, tapi tidak rontok.
hanya melenting terus balik lagi gitu. Nah, saya kira ini menunjukkan pada kita bahwa di dalam cara kita membangun sebagai bangsa itu tidak cukup hanya dengan modal finansial, modal keterampilan, modal sumber daya alam. Tetapi kita memerlukan satu modal namanya modal sosial. Kadang-kadang kita ini tidak menyadari hal itu gitu. Ya, karena di dalam rutinitas hidup sehari-hari kita kemudian harus berjuang di sepanjang perburuan rantai makanan, kita biasanya rutin bergerak dari dalam keluar gitu. Kita berkejaran dengan waktu, berkompetisi untuk seolah-olah tidak ada yang lebih penting dari kepentingan diri sendiri gitu. Nah, ketika COVID menerjang kita dipaksa untuk mengambil jalan sebaliknya dari luar ke dalam, kita ditekan masuk ke dalam. Ketika kita dari luar ke dalam, di situ kita bisa melihat banyak hal-hal yang sebelumnya tidak kita kenali, tidak kita sadari, ternyata itu yang menentukan hal yang penting dalam hidup. Seperti kata siapa ini, Jalaluddin Rumi mengatakan kebenaran itu seringkali seperti bintang-bintang di langit yang nggak bisa dilihat kecuali di gelap malam. Saat gelap malam itu kita bisa melihat. Saat pandemi ini bisa kita lihat bahwa ternyata kalau selama ini kita melihat diri sendiri itu pusat segala, COVID menunjukkan kita ini terhubung, satu sama lain terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih luas, lebih tinggi ketimbang diri sendiri. Bahkan untuk selamat sendiri aja nggak bisa tanpa orang lain sama-sama pakai masker gitu. Jadi maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Kita ini ternyata antar pribadi saling tular menular, antar bangsa saling papar memapar, antar agama saling tembus menembus gitu. Kita ini interdependent co-arising, tumbuh bersama. Atau kalau kita bisa tidak tumbuh bersama, ya kita akan karam bersama. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita melihat dan memperkuat modal sosial kita sebagai bangsa Indonesia ya? Pertama kita lihat ini peta di belakang saya ini. Bung Hatta sering mengatakan bahwa ketika nama Indonesia disebut, kamu tuh pertama yang harus segera terekam dalam bayangan di back mind kita. Ketika nama Indonesia seru itu, yang harus segera terpikir Indonesia itu begitu luas wilayahnya, begitu banyak dan majemuk penduduknya. Indonesia itu luas banget, cuma memang mata kita sudah terdistorsi oleh pembiasaan sejak kecil terlalu bias daratan gitu. Kan cara guru mengajarkan melukis juga pertama-tama SOP-nya itu melukis gunung gitu. Jarang guru mengajar di awal-awal belajar menulis itu menulis laut. Jadi sejak awal kita tuh bias kontinen, padahal kita itu archipelagic state. Apa itu archipelagic state dalam konsep arch? Arch artinya itu kekuatan, pelagos itu artinya lautan. Jadi kita ini seperti kata Bung Karno, Indonesia ini sebenarnya yang benar itu negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau gitu. Di dalam archipelagic state bukan lautan bagian dari daratan, tapi daratan bagian dari lautan. Luas lautan kita itu 2/3 dari daratannya. Indonesia ini kalau kita memahaminya dalam kesatuan integral antara lautan dan daratan, di mana lautannya 2/3 dari daratan. Luas Indonesia itu hampir seluas Eropa Barat, seluas benua. Makanya orang bilang Indonesia itu bukan negara kepulauan, tapi island kontinen. Kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke aja itu antara 8 sampai 9 jam. Jakarta Beijing kan cuma 7 jam. Tapi masih harus kita simpan di laci memori kita, Sabang Merauke itu baru daratannya. Karena dari Sabang itu, kadang-kadang di antara kita juga banyak nggak bisa meletakkan, sebenarnya Sabang itu di mana? Banyak orang berpikir Sabang itu di Aceh. Sabang itu pulau tersendiri namanya Pulau Weh. Sebenarnya setelah Pulau Weh itu masih ada pulau yang lebih barat. Cuma 0 kilometer kita sudah ditaruh di Sabang. Memang. Tapi taruhlah Sabang. Dari Sabang itu masih harus kita tambah. Namanya wilayah laut teritorial. Itu 12 mil dari garis pantai. Jadi 12 mil dari garis pantai, dari
pulau terluar. Setelah itu ditambah zona ekonomi eksklusif itu 200 mil. Jadi kalau kita lihat daratan dan lautannya ini disatukan, Sabang sampai Merauke itu harus kita tambah tadi itu 12 mil, 200 mil. Jadi ujung timur ke barat Indonesia itu bisa 9 atau bahkan 9-10 jam. Itu jadi kalau dari London itu bisa sampai ke mana itu, sampai Korea kali. Jadi ini huge. Nah, dan dalam keluasan Indonesia ini sekaligus saja ini mengingatkan kita, karena seringkali saya sudah berkali-kali tes pelajaran geografi kita juga tidak terlalu baik. Kalau saya tanya refleks Indonesia itu bagian dari benua mana? Biasanya kita refleks mengatakan benua Asia. Itu cuma setengah benar gitu. Indonesia itu sebagai geografi itu berasal dari 3 zona, jadi 3 kewilayahan. Jadi sampai zaman es terakhir, itu mulai 100.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Sejak 20.000 tahun yang lalu es di kutub meleleh dengan kecepatan tinggi sampai kira-kira 7.000 atau 6.000 tahun yang lalu. Nah di zaman es itu Kalimantan, Jawa, Sumatera, kemudian selat-selat termasuk Laut Natuna atau Laut Cina Selatan itu nyambung satu daratan, hamparan daratan yang nyatu dengan Asia. Itu yang disebut dengan Sundaland, paparan Sunda. Di timur Papua dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Alor, ada Bintuni, ya ada apa lagi itu, Yapen, Waropen dan lain-lain. Itu menyatu dengan Australia. Itu yang disebut dengan dataran Sahul. Makanya waktu di SD standar biasanya guru mengatakan kanguru binatang khas mana? Kita refleks bilang dari Australia. Padahal kanguru tuh hidup di tanah Papua gitu. Dan yang terjadi bukan Papua ekstensi dari Australia ya. Kalau dalam kependudukannya, Australia itu ekstensi dari Papua karena kan penduduk bergeraknya dari barat ke timur, migrasinya dari Indonesia dulu baru masuk ke Australia. Jadi aborigin tuh dulu dari Papua dulu baru masuk ke Australia. Nah, setelah itu antara Kalimantan dan Papua itu ada Sulawesi, ada Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara. Secara umum tidak pernah terkoneksi dengan Asia dan tidak pernah terkoneksi dengan Australia. Tapi itu kawasan khas Nusantara. Kita nyebutnya itu sekarang Wallacea. Ini nama ini berasal dari ahli botani Inggris yang melakukan penelitian flora fauna di Nusantara tahun 1860-an. Nah, Wallacea ini kawasan khas Nusantara yang disitulah tumbuh kayak flora fauna endemik. Maksud endemiknya beda dengan pandemik. Endemik artinya flora fauna endemik yang di muka bumi ini begitu jarang, cuma ada di Indonesia seperti komodo, seperti cengkeh, seperti pala. Gara-gara flora fauna endemik inilah ya namanya the age of discovery, era penemuan dunia baru. Ya, di mana Christopher Columbus, Bartolomeo Diaz, name it, seluruhnya itu sebenarnya pada awalnya the age of discovery itu the age of discovering Wallacea, dia discovering Maluku gitu. Karena waktu itu 7 dari 10 komoditi terpenting di pasar internasional bermula dari Indonesia dengan pusatnya di Maluku dan Wallacea. Makanya kan ketika Christopher Columbus menjejakkan kakinya di sana di Karibia, itu dia menunjukkan gambar cengkeh ke orang-orang India. Dia bilang, di mana ini cengkeh ini? Orang India gereng-gereng kepala. Karena Christopher Columbus pikir dia sudah tiba di Maluku. Gitu. Makanya ketika senator Amerika datang di sini dan sempat diskusi dengan saya bilang, bagaimanapun juga orang Amerika itu banyak hutang budinya pada Indonesia. Oh, kenapa dia Bang? Karena saya bilang, there is no such thing as America tanpa Indonesia. Karena intensinya itu sebenarnya ke Indonesia. Kan dulu juga itu New York itu kan New Amsterdam itu kan ditukar juga dengan Banda ya. Banda. Oke. Nah, itu baru kepulauan. Jadi dari kepulauannya aja kita ini udah Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, di dalam keluasan kepulauan itu kita juga menjadi taman sari dunia kata Bung Karno, yaitu di mana segala keragaman dunia itu ada anak cucunya di Indonesia. 5 sila Pancasila itu menggambarkan keragaman Indonesia dari berbagai sisi. Sila pertama menggambarkan keragaman Indonesia dari latar belakang keagamaan.
Indonesia termasuk negara dengan jumlah agama yang terbanyak di dunia. Ingat ya, agama di sini bukan hanya yang teradministrasikan di Kementerian Agama. Jadi kita harus bedakan antara agama yang absah dengan agama yang secara formal teradministrasikan. Kayak di Jerman kan ada negara yang ada agama yang secara formal diakui. Ya. Itu hanya untuk memudahkan pengadministrasian dan fasilitasi negara terhadap kelompok-kelompok agama yang jumlahnya besar, Kementerian Agama. Tapi di luar itu, hak berkeyakinan beragama dijamin konstitusi. Nah, di kita ini, di luar agama yang 5 itu banyak sekali. Dan banyak di antara kita tidak punya imajinasi. Indonesia juga punya jejak-jejak Judaisme yang sangat panjang. Mungkin kita sekarang, saya kemarin ngisi di mana itu di PGI ya, begitu habis PGI ada orang ngasih kartu nama komunitas Yahudi Indonesia. Ya di Indonesia juga ada sinagog sih, ada di Manado gitu kan, Papua. Tapi dulu Judaisme itu punya jejak panjang di Indonesia. Dalam di Age of Discovery era perdagangan itu kita kan memang sering bilang penjajah Cornelis de Houtman itu armada dagang Belanda ke Indonesia itu yang pertama berjejak di pelabuhan Banten. Cornelis de Houtman itu kan Yahudi Belanda gitu. Dan di dalam tentara Belanda itu banyak orang Yahudi. Kalau kita ke timur nih, ke daerah-daerah Maluku yang saya tiba-tiba lupa namanya itu, Tanimbar dan lain-lain di kepala burung Papua itu banyak keturunan Yahudi itu. Nah, kemudian kita juga ya ada Bahai, tapi yang paling harus kita ingat juga agama-agama lokal yang jumlahnya sangat banyak itu. Gitu. Yang kedua, sila kedua, Indonesia itu beragam dari segi ras. Semua ras besar di muka bumi ada anak cucunya di Indonesia. Ras-ras Negroid melahirkan Papua Melanesoid. Dan itulah mereka penghuni paling awal tanah Nusantara ini. Orang Papua, Maluku, Australo-Melanesoid atau Papua Melanesoid. Dia sudah ada di Nusantara ini paling tidak sejak 60.000 tahun yang lalu. Mereka adalah kuncen terlama dari sejarah kebumian kita. Makanya kita harus respect tuh. Harus respect terhadap orang Papua, Maluku itu. Karena mereka sudah menjaga Nusantara ini begitu lama. Yang kedua, ras-ras Mongoloid. Sebenarnya kalau dari segi ras, antara orang Tionghoa dan orang Melayu itu sama rasnya, itu Mongoloid. Nanti ceritanya bisa panjang kalau saya jelaskan. Bisa satu tema tersendiri. Apa yang membuat orang Tionghoa beda dengan orang Melayu secara warna kulit? Ya, ingat warna kulit kan manusia itu selain ditentukan oleh gen, faktor gen, genotip, tapi juga oleh penotip, faktor lingkungan, karena ada ekuator dan lain-lain. Oke, yang berikutnya juga ras-ras Kaukasoid, karena kita ini tadi selama abad di Age of Commerce ya, abad 13, 14, 15, 16, berbilang-bilang armada dagang internasional tuh masuk ke Indonesia. Orang-orang Arab, yang kemudian nanti orang-orang Eropa itu datang membawa ras-ras baru. Dan di dalam perjumpaan selama beberapa abad, antar ketiga ras ini juga mengalami proses kawin silang. Ya. Pertama, perkawinan silang antara Melanesoid dengan Mongoloid, melahirkan ras campuran seperti orang-orang Flores. Orang Flores itu kebanyakan Papua bukan, tapi juga Melayu juga, Mongoloid juga bukan. Selanjutnya, dengan kedatangan Kaukasoid, kawin kemawin, terutama timur itu betul-betul ya. Makanya Indonesia, truly Indonesia itu sebenarnya representasinya sebenarnya bukan di Jakarta itu, bukan di Jawa, tapi di kawasan Wallacea itu. Karena juga Wallacea juga kawasan perlintasan Outop Taiwan juga. Ya, jadi dan setelah berapa abad ya saling kawin kemawin. Bahkan di sini saya harus mengatakan, misalnya termasuk juga para imigran selama dinasti Ming, ya, dari Pujian, Guangdong ke pantai-pantai utara Jawa seperti Lasem, Tuban, Gresik. Itu juga kan mereka datang sebagai laki-laki. Gitu.
Seperti juga orang Eropa ketika datang itu mereka laki-laki. Wanita Eropa itu baru masuk terutama setelah perusahaan Suez dibuka 1860-an gitu. Jadi tadinya laki-laki Belanda, orang-orang dari Cina dari daratan Cina datang laki-laki juga. Laki-laki itu kan punya sifat kalau bepergian terlalu lama sendirian ya suka kelayaban gitu. Maka kemudian di Pantura itu orang-orang keturunan Cina juga sudah kawin-kemawin dengan warga lokal. Seperti juga di pusat-pusat perkebunan di Bandung, di Malang, di Delhi, orang-orang Barat itu juga sudah kawin dengan orang-orang di Indonesia ini. Ya. Nah, sehingga 3 tahun lalu Ekman Institute mengecek struktur DNA manusia Indonesia, mencengangkan gitu. Sekarang ini sulit menemukan orang Indonesia yang membawa satu asal-usul rasial. Kita ini sudah mencampur. Bahkan ada orang yang menunjukkan kebenciannya pada ras tertentu. Begitu dicek DNA-nya, mengalir darah ras yang dia benci itu. Dan jangan tertipu sama tongkrongan, meskipun tongkrongannya misalnya Pak Vincent ini ya, kelihatannya kan seperti Chinese nih. Kalau dites DNA-nya saya yakin tidak murni itu. Sudah campur itu. Yang berikutnya kita ini, sila ketiga, kita juga negara dengan multi etnik terbesar di dunia. Lebih dari 500 etnik. Katanya kalau Amerika itu multination terbesar karena banyak imigran-imigran dari luar Amerika yang masuk terutama setelah Perang Dunia Kedua gitu. Tapi Indonesia itu multi etnik terbesar. Ya, karena kita ini kepulauan meskipun tadinya rasnya sama, masuk ke pulau yang berbeda, terisolasi, melahirkan varian-varian etnik yang berbeda. Sila keempat, untuk tambah pusing, kita juga negara dengan multi partai yang kompleks. Mungkin negara kedua setelah India dengan jumlah partai politik yang besar dan tidak ada pernah cerita bosen-bosennya mendirikan partai-partai baru itu. Tiap pemilu ada lagi partai baru, meskipun untuk menanggung kekalahan gitu. Dan sila kelima, kita juga negara dengan beragam stratifikasi sosial, golongan-golongan sosial, kelas-kelas sosial yang kompleks karena hierarki tradisional masih ada, terutama di berbagai wilayah ya, kayak di Papua tuh ketua adat, kepala suku masih ada, ada wong cilik, tapi juga muncul hierarki yang dipaksakan kolonial, ada golongan Eropa, Timur Asing, Bumi Putra, itu belum sepenuhnya lebur hierarki itu. Nah, jadi seperti kata Bung Hatta, ingat ketika nama Indonesia diseru itu, pertama begitu luas wilayahnya, begitu banyak dan majemuk penduduknya. Maka, kata Bung Hatta, bagi siapa saja yang ingin memimpin Indonesia, ingin menyatukan Indonesia, ingin menjadi warga negara yang baik di Indonesia, pertama-tama kita ini harus memiliki keluasan mental seolah-olah seluas Indonesia. Dan memiliki kekayaan rohani sebanyak dan semajemuk Indonesia. Jadi kita memerlukan keluasan wawasan. Dengan cara apa ya? Kita harus terus-menerus memperbaiki daya literasi, daya erudisi kita. Daya baca. Kita ini memang bergerak mundur dalam hal itu. Pendidikan Belanda itu represif, diskriminatif, tapi dalam hal literasi, erudisi, wah, itu bagus banget, apalagi dengan penguasaan bahasa yang banyak kan saat itu. Melahirkan generasi emas kayak Bung Karno, Hatta, dan lain-lain dengan kemampuan membaca sastra dunia langsung first hand dari sumber primer gitu kan. Soekarno membaca Das Kapital langsung dari sumber primer. Nah, dengan daya literasi itu memungkinkan kita ini bisa mengerti, memahami apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat berjauhan tanpa kita harus menginjakan kaki di sana. Kalau dalam pendidikan itu saya sebut dengan vicarious learning, belajar wakilan. Kita nggak perlu menginjakan kaki di satu tempat, tapi kita memahami apa yang terjadi di sana sehingga kita bisa meletakkan diri kita dalam sepatu orang lain, bersempat empati. Karena seringkali ya, ketidaktahuan itu merupakan sumber kebencian, kata Ibn Arabi. Orang itu sering membenci sesuatu yang tidak diketahuinya. Atau orang itu sering menyalahkan hal yang tidak diketahuinya. Lihat aja kalau kita di sosmed itu banyak orang-orang ilmuwan kan dibully sama orang-orang nggak ngerti gitu. Mau apa gitu.
Nah, itu. Dan sekarang kita menyedihkan Indonesia ini. Kalau dalam penggunaan sosmednya, kita ini salah satu dari 4 negara dengan intensitas penggunaan sosial media yang paling intensif. Tapi dalam hal minat bacanya, kita ini nomor 2 terbawah setelah Botswana di Afrika. Dari 70-an negara, kita nomor 71. Jadi kita memasuki sosmed dengan daya literasi, daya baca yang cetek. Ya, bisa paham bagaimana hoax, bagaimana kemudian kesalahpahaman, distorsi informasi terjadi. Kedua, kita harus memperkaya rohani kita ya, dengan memperluas ruang-ruang berjumpa, gitu, supaya kita memahami tadi situasi orang lain. Ya, singkat kata, untuk membangun keluasan dan kemajemukan Indonesia, pembangunan itu nggak cukup dengan modal finansial, investasi, harus investasi yang masuk, keterampilan, berdaya. Tapi justru pertama-tama kita perlu memperkuat modal sosial. Karena kalau Maluku bergolak, modal finansial, modal keterampilan nggak menolong. Poso bergolak, begitu. Nah, modal sosial itu inti dua elemennya. Pertama, modal jaringan-jaringan konektivitas. Baik konektivitas fisik maupun konektivitas mind and spirit. Ya, negara kayak Indonesia ini perlu jaringan-jaringan konektivitas yang lebih baik, karena dengan konektivitas itu pergaulan antar keragaman mungkin terjadi. Ya. Tapi konektivitas fisik saja tidak cukup kalau mind dan spiritnya tidak nyambung. Nah, kalau kita kebetulan ini kita baru memperingati Sumpah Pemuda. Bagaimana ceritanya dulu orang yang berjauhan dari Yong Ambon, Yong Selebes, Yong Sumatra, Nenbon. Padahal waktu itu kalau sekalian konektivitas fisiknya terbatas, baru ada kapal laut dari luar Jawa, di Jawa baru ada kereta. Jadi Yong Selebes, Yong Ambon, Yong Sumatra, Nenbon ikut Sumpah Pemuda itu bisa berbulan-bulan itu. Tapi di dalam keterbatasan konektivitas fisik, tadi hati dan pikirannya terkoneksi. Pertama tadi itu literasi yang kuat. Kedua, justru di sekolah-sekolah, pusat-pusat sekolah itu kayak Batavia, Bandung, Surabaya, orang-orang yang berbeda agama, berbeda asal-usul etnis, kemudian belong to the same school, dia merasa, oh ternyata kita ini punya problem yang sama, punya penderitaan yang sama, dan punya mimpi bersama. Jadi yuk kita transformasikan dari aliran-aliran kecil, etnisitas, keagamaan itu menuju satu muara Indonesia bersama. Yang berikutnya justru di pusat-pusat pembuangan atau interniran seperti di Bovendigul di Papua, di Ende, di Banda, di Bengkulu, dan lain-lain. Itu banyak para pemimpin kita seperti diakui dalam memoir Hatta, memoir Sahrir, dia merasa blessing in disguise pernah dibuang Belanda ke timur. Yang lengkap ini kan ke timurnya itu memang Sahrir sama Hatta, ke Bovendigul pernah, kemudian ke Banda. Dia bilang di timur itulah saya mengerti Indonesia, wajah Indonesia yang berbeda. Ternyata wajah Indonesia itu tidak hanya wajah Melayu, ada wajah Melanesia, dan tumbuh rasa bangga, rasa cinta. Makanya kan ada puisinya Hatta tuh. Di mana saja bumiku injak, aku merasa cinta tanah airku, dan di mana saja bumi dipijak, di sana langit dijunjung, di sana aku mencintai segala keragaman yang ada di dalamnya. Nah, jadi di ruang-ruang sekolah itu justru menjadi pusat persemaian silang budaya, saling paham. Nah, ini sekarang ini kan malah sebaliknya, sekolah-sekolah publik yang mestinya tempat di mana civic values itu tumbuh, justru di situ menjadi pusat-pusat sektarianisme baru. Ini kegagalan pendidikan. Dulu justru di ruang-ruang pendidikan itulah civic values, rasa sebangsa itu tumbuh gitu, bersemi. Sekarang justru di ruang-ruang pendidikan itu kita mengarah pada eksklusivisme, sektarianisme. Oke ya, jadi itu. Yang berikutnya, modal sosial itu dibangun oleh inklusivitas. Jadi selain konektivitas, inklusivitas. Inklusivitas itu adalah adanya kesetaraan akses terhadap
pekerjaan, pendidikan, kesehatan, permodalan, perbankan. Sehingga kita tuh merasa sebagai bagian dari persemakmuran bersama. Ngapain kita harus hidup satu negara kalau kita ini yang satu untung, yang lain buntung. Ya. Jadi harus ada kesetaraan akses toh pada pendidikan, pada kesehatan, pada permodalan. Dan kita ini di situ bermasalah juga. Gitu. Ada elemen-elemen yang sulit memasuki posisi-posisi publik, jabatan publik. Tapi juga ada begitu banyak rakyat kecil yang sulit mengakses permodalan, mengakses pendidikan, mengakses kesehatan. Sehingga kita ini satu sama lain lama-lama menjadi distrust. Gitu. Jadi kalau kita ingin keluar dari distrust ke trust, yaitu modalnya itu perluas ruang-ruang perjumpaan. Tetangga kita itu harus terus diperluas, terus sambung. Dan harus mengembangkan inklusivitas sehingga orang apapun agamanya, apapun etnisnya, sejauh dia berprestasi, bekerja keras, dia berhak untuk ikut menentukan jalannya republik ini dan berhak menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Nah, supaya konektivitas dan inklusivitas ini bisa dikokohkan, maka kita memerlukan satu ikatan yang kuat. Seperti lidi yang berserak itu perlu diikat. Nah, ikatan yang bisa menyatukan, memperkuat konektivitas dan inklusivitas itu menjadi satu ikatan sosial yang kuat. Itu kita sebut sebagai ikatan moral. Jadi moral di sini bukan bicara baik buruk, tapi satu nilai, share values yang bisa mengkonek dan membuat kita itu punya semangat inklusif, menghargai segala perbedaan secara equal. Itu ikatan moral. Nah, di dalam konteks Indonesia, ikatan moral yang diharapkan bisa jadi ikatan kebersamaan, mengkoneks keragaman dan memberi ruang yang inklusif, itu namanya Pancasila. Tanggal 29 Mei, ketika Rajiman, Ketua BPUK bertanya, Indonesia merdeka nanti dasarnya apa? Dasar di sini, dasar filosofi, dasar nilai, dasar moral yang bisa menyatukan keragaman Indonesia ke dalam satu ikatan sosial demi kebahagiaan dan keselamatan hidup bersama. Nah, giliran Soekarno bicara 1 Juni, ini untuk memudahnya aja, karena sebelum Soekarno ini ada kurang lebih 30-an pembicara yang mencoba menjawab keperluan itu. Dan ketika Soekarno bilang pidato, dia bilang untuk mencari filosofi bersama, nilai bersama itu, kita harus mencari titik persetujuan, titik temu. Satu titik persetujuan yang Tuan Ki Bagus yang Islam bersetuju, Tuan Maramis yang Kristen bersetuju, Tuan Lim Kun Hian yang Tionghoa setuju, Tuan Yamin yang Melayu bersetuju. Gitu. Dan itu kan memang, nah ini yang harus saya kisahkan. Kita ini memulai republik ini secara benar. Dalam arti berbeda misalnya dengan cara Amerika merancang republiknya. Kalau di sana framers konstitusinya, pendiri negaranya itu betul-betul homogen dari berbagai ukuran. Jadi framer konstitusi Amerika itu kan kulit putih, Anglo-Saxon, Protestan, laki-laki semua. Gitu. Makanya kan residu ini masih bertahan sampai Amerika hari ini. Katanya politik Amerika itu punya 3 dosa bawaan. Jadi kepala pemerintahan itu harus kulit putih, harus Protestan, harus laki-laki gitu. Nah, yang Protestan sudah jebol karena yang Katolik pernah John F. Kennedy. Sekarang kalau Biden menang, kedua dia. Yang kulit hitam sudah jebol Obama. Nah, yang ketiga bahwa itu harus laki-laki belum. Kemarin Hillary Clinton nyaris. Sekarang kalau Biden menang baru wakil. Nah, tapi primer konstitusi kita itu menarik. Itu sudah merangkum segala keragaman ideologis, keragaman golongan, keragaman agama, keragaman suku, keragaman lapisan-lapisan sosial. Jadi dari 68 anggota BPUPK itu dan 27 orang PPKI, etnisnya bukan hanya Jawa, Sunda, Batak, Minang, Manado, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, tapi juga sudah ada merangkum unsur-unsur
imigran baru. Ada 4 orang Tionghoa di BPUPK, ada 1 orang Tionghoa di BPKI. Ada 1 orang keturunan Eropa, Dahler di BPUPK. Ada 1 keturunan Arab juga di BPUPK. Jadi kalau dari segi etnis, segala keragaman Indonesia hari ini relatif sudah terwakili. Termasuk Cinta Laura dan Luna Maya juga sudah terwakili. Dari segi agama bukan hanya Islam, ada Kristen. Nah, dari 4 Tionghoa itu di BPK ada 1 Konghucu, ada 1 Buddhis, 1 Kristen, gitu kan. Nanti di PPKI ada Hindu, Gusti Ketut Puja, dengan perkecualian Katolik, karena Katolik kan hierarki ecclesiastical structure tidak memungkinkan imam-imamnya itu masuk di dalam politik, gitu. Tapi orang kayak Sugiya Pranata itu sangat sebagai uskup pertama pribumi sangat nasionalis sekali. Kemudian juga pengikut agamanya itu bukan hanya agama-agama yang sekarang dominan ini, tapi agama lokal juga. Ingat bahkan Ketua BPUPK Rajiman itu penghayat itu, Wongso Negoro itu juga penghayat gitu. Nah, dan di sana juga ada perwakilan bukan hanya laki-laki, ada perempuan di BPUPK, 2 orang paling tidak, Maria Ulfa Santoso dan Nyonya Sukaptina Sunario. Nah, jadi right from the very beginning, Indonesia ini merancang republiknya ini sudah merepresentasikan segala keragaman. Bahkan juga ragam ideologi, karena kata siapa ini, kata Eric Hobsbawm, abad ke-20 itu dikenal sebagai the age of extreme, dia bilang, di mana segala ideologi bertempur di ruang publik. Dan hampir seluruh ideologi besar di dunia masuk tuh ke Indonesia, bertempur. Tapi juga ada perwakilan-perwakilannya di situ. Nah, jadi di dalam keragaman itu para pendiri bangsa kita dipaksa berlatih untuk cukup lapang, cukup inklusif, bisa mencari titik temu di dalam perbedaan itu. Titik temu di dalam segala perbedaan etnis, agama, ideologi itu bertemunya di dalam Pancasila. Jadi dasar Pancasila itu adalah kehendak untuk mencari titik temu dalam Indonesia yang majemuk, demi kebahagiaan hidup bersama. Nah, bagaimana cara Pancasila bisa mencari titik temu di antara tadi keragaman Indonesia yang multi kompleks itu? Nah, Pancasila berusaha mencari titik temu dari keragaman itu dengan mencari esensi-esensi pokok dari kemanusiaan. Dengan bahasa sekarang sebut, kita ini berhasil menemukan satu basic simplicity dari complexity. Jadi di balik kompleksitas segala fenomena itu selalu bisa ditemukan titik-titik simplisitasnya. Nah, ada ahli strategi perang dari Cina kuno namanya Sun Tzu. Dia bilang tugas para pemimpin itu harus bisa mencari, menemukan titik simplisitas dari kompleksitas, bukan yang sudah kompleks tambah dikomplekskan gitu. Dia contohkan, mozaik warna itu nggak bertepi kemungkinannya. Warna-warni semesta ini luar biasa. Tapi kita bisa mencari basic simplitas dari keragaman warna itu dan bisa kita temukan semua warna itu berasal dari 5 warna dasar. Gitu. Hitam, putih, merah, kuning, biru kan itu. Warna-warna lain campuran aja dari 5 itu. Terus apa lagi dia bilang? Cita rasa makanan itu nggak bertepi kemungkinannya. Satu kuliner aja kayak soto. Di Indonesia itu melahirkan 60 varian soto gitu. Cita rasa beragam banget. Tapi apapun cita rasa makanan dia bilang bisa dicari simplisitasnya, ketemu pada 5 rasa dasar. Apa itu? Pahit, manis, asin, asam, gurih kan gitu. Nah, mencari simplisitas kata Leonardo da Vinci itu betul-betul merupakan puncak kecanggihan. Jadi dia bilang simplicity is the ultimate sophistication gitu. Jadi justru makanya nyanyian-nyanyian yang bertahan dalam waktu itu pasti nyanyian-nyanyian yang simple. Arsitektur yang punya longevity, punya keabadian tuh arsitektur yang juga relatif simple. Simplicity is the ultimate sophistication gitu. Dan para pendiri bangsa surprisingly bisa mencari basic simplicity dari complexity Indonesia itu. Nah, menurut Pancasila, apapun keragaman kita yang tadi sudah kita uraikan,
pada dasarnya manusia itu punya titik-titik kesamaan pada 3 poros, eksis. Pertama, manusia itu merupakan satu paradoks ya. Jadi paradoks ini bukan dikotomi ya. Kalau dikotomi kan saling bertubrukan gitu. Tapi paradoks itu satu kontinum. Satu kontinum. Manusia itu pertama makhluk jasmani sekaligus makhluk rohani. Oleh karena itu, keutuhan manusia memerlukan pemenuhan jasmani, juga memerlukan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani tidak dipenuhi, apapun agamanya, rasnya apa, insting kebinatangan kita pasti muncul. Jadi orang yang lapar itu pasti insting kebinatangannya muncul. Jangankan orang di jalanan, saya aja yang ngomong Pancasila tiap hari, tadi sebelum ceramah, teriak dulu minta makan. Soekarno bilang, orang yang lapar nggak akan seketika menjadi civilized, toleran, hanya dikasih kitab konstitusi. Nggak bisa. Orang yang lapar itu harus dikasih makan. Gitu. Makanya basic need paling tidak harus dipenuhi oleh negara itu. Makanya kan pasal berapa itu? Pasal 27 ya. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu harus dipenuhi. Tapi kita juga tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya, tapi juga perlu kebutuhan rohaninya karena terbukti ya. Negara-negara yang GDP-nya tinggi kayak Singapura, Korea, Jepang, Cina, itu tingkat bunuh dirinya juga tinggi apalagi di masa Covid ini. Banyak itu ABG, K-pop itu yang tenar, banyak uang. So fragile, rohaninya nggak terbangun, dia sangat rapuh. Gitu. Oleh karena itu, para pendiri bangsa kalau nyebut makmur itu selalu tambah imbuhan materi dan spiritual. Jadi oleh karena itu hak orang untuk beribadah, berkeyakinan, mendirikan rumah-rumah ibadah, itu juga harus dijamin. Kedua, poros kedua, manusia itu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ya. Oleh karena itu, keragaman individu, hak individu, ya itu harus dihormati, tapi juga karena kita tidak bisa hidup sendirian, manusia harus hidup bersama dengan yang lain, maka juga kita harus menghargai hak-hak sosial. Ada kebaikan-kebaikan sosial yang harus kita tanggung bersama. Ya. Endowment factor harus dikuasai sebagai satu hasanah hak bersama. Kalau bias pada salah satu, sistem itu doomed to fail. Gitu. Jadi pasti ambruk. Uni Soviet misalnya, tidak memberi ruang bagi hak milik pribadi, semuanya hak komune, hak kolektif. Ya kalau hidup cuma sama rata sama rasa, apa artinya achievement? Apa artinya kerja keras? Makanya kan ada kisah itu. Di Soviet itu ada 2 orang manusia, satu namanya Boris, yang satu Vladimir, sama-sama punya sepetak tanah gitu. Cuma bedanya si Vladimir punya seekor domba gitu. Jadi tiap malam si Boris berdoa, entah pada siapalah berdoanya. Tapi kita berdoanya apa? Ya minta dikabulkan permintaan supaya si dombanya si Vladimir dibunuh. Dengan begitu mereka bisa sama rata, sama rasa gitu. Jadi mereka keadilannya di dalam sama-sama menderita gitu. Nah, tapi juga kalau terlalu menekankan pada individualisme, tidak ada ruang untuk berbagi bagi kehidupan bersama. Itu doomed to fail. Ya, menurut Games Theory, manusia itu punya sikap oportunis. Lihat krisis Amerika tahun 2009 itu. Para bankers, fund manager di Wall Street karena greediness itu. Bahkan kemudian tanpa satu kendali negara yang kuat, itu bisa menyalurkan kredit terhadap orang-orang bahkan tidak punya kemampuan untuk itu dan melahirkan paralyzed ekonomi Amerika. Jadi oleh karena itu kita memerlukan keseimbangan antara pemenuhan individu tapi sekaligus sosial, hak sosial itu harus seimbang. Yang ketiga, manusia itu poros, manusia itu makhluk universal sekaligus makhluk partikular. Pertama, manusia itu universal. Kita ini, apapun warna kulit kita, apapun
ras kita. Itu kalau disusuri, ya, bermula dari induk tunggal yang sama. Kita ini bermula dari anak kemanusiaan yang sama, gitu. Oleh karena itu, karena kita bermula dari kemanusiaan yang sama, kita harus menuju pada persaudaraan universal. Manusia itu apapun warna kulitnya, kalau di black, ya darahnya sama merah, tulangnya sama putih. Dan kita terhubung satu sama lain secara genetik. Bahkan saya sering mengatakan, kita ini bukan hanya bersaudara sesama manusia, bahkan kalau ditelusuri lebih jauh, kita ini juga akan sampai kepada namanya itu LUCA, Last Universal Common Ancestor. Kita ini asal usul yang sama dengan cacing dan lain-lain. Jadi oleh karena itu terhadap makhluk, flora dan fauna pun kita harus sama-sama mencintai gitu. Karena bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Tapi saat yang sama, manusia selama punya daging, manusia itu terikat oleh ruang dan waktu gitu. Karena kita harus hidup dalam ruang nyata. Dan tempat di mana kita hidup itu beda-beda. Ada yang di padang pasir, ada yang savana, ada di negeri hijau, kelautan. Manusia itu dalam berinteraksi dengan lingkungan, ada challenge dari environment, ada challenge and response. Harus merespon tantangan lingkungan. Dari sanalah melahirkan keragaman-keragaman dan kekhasan-kekhasan kultural. Jadi beda dong budaya orang yang ada di padang pasir dengan mereka yang hidup di gurun di savana dan mereka di dataran hijau, kawasan hijau kayak Indonesia. Beda karena lingkungan berbeda melahirkan kekhasan kultural. Gak usah jauh-jauh lah Papua. Kita pikir Papua homogen, tidak. Papua pegunungan beda dengan Papua pesisir, beda dengan Papua rawa. Nah, oleh karena itu, karena kita terikat dalam ruang waktu, kita ini terikat pada circle of concern, lingkaran kepedulian bersama terhadap ruang hidup di mana kita mengalaminya bersama. Nah, oleh karena itu kita ini terlahir di sini, minum dari air yang mengalir di sini, makan dari perut bumi di sini, menghirup oksigen dari di atas tanah air ini, maka kita kan punya the debt of honor, hutang budi kehormatan pada tumpah darah ini. Dan kita tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Dan mestinya kita bersyukur sama Tuhan dilahirkan di Indonesia ini. Ya, karena lewat survei beberapa tahun berturut-turut itu surveinya itu lupa saya. Tapi Indonesia itu dinobatkan sebagai salah satu dari 5 negara tercantik di muka bumi gitu kan. Kadang-kadang kita kan rumput tetangga selalu lebih hijau dari kita. Kalau kita berkeliling ke muka bumi, ke sub-Saharan Afrika, kita mulai merasa itu. Ya Tuhan, terima kasih kami menjadi makhluk istimewa, hanya sekitar 270 juta makhluk di muka bumi yang bisa lahir, bisa besar, bisa hidup di negeri yang molek ini. Dan apa yang kita terima dari karunia ini yang diberikan alam kepada kita, kita wajib membayar hutang itu dengan merawat, memakmurkan negeri ini. Dan kalau kita mencintai negeri ini, termasuk segala makhluk yang ada di dalamnya harus kita cintai. Dengan itulah kita membangun semangat kebangsaan. Jadi selain kita ini ingin bersaudara dengan bangsa lain, tapi pertama-tama seluruh ajaran moral mengatakan sebelum kita ini memperhatikan orang yang jauh, harus mendahulukan tetangga yang terdekat. Seluruh ajaran moral mengatakan kita harus mendahulukan berbuat baik, berbuat amal kebaikan terhadap orang-orang, berbagi terhadap orang terdekat yang lingkungan kita. Jadi apa kata dunia? Tiba-tiba ada orang yang memimpikan suatu imperium universal yang menyatukan satu identitas tertentu, tapi terhadap orang terdekatnya saja dia tidak bisa berbuat baik gitu. Nah, dari ketiga poros itulah ya, di dalam penjelmaan dalam moral publiknya melahirkan 5 sila yang disebut dengan Pancasila. Tapi kalau kita lihat Pancasila itu elemen-elemennya berisi mengakomodasi 3 eksis tadi. Pancasila sebagai makhluk rohani, kemudian kemanusiaan sebagai makhluk universal yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia,
Sila ketiga, kita harus mencintai tanah air ini dengan segala makhluk yang ada di dalamnya. Sila keempat, di dalam masyarakat majemuk setiap hari kita harus mengambil keputusan bersama, dan sebaik-baiknya keputusan itu yaitu keputusan atas dasar cinta kasih, bukan atas dasar menang-menangan jumlah, menang-menangan duit, menang-menangan otot, tapi atas dasar kebahagiaan bersama dengan jalan musyawarah, berat sama dipikul, ringan sama tinggi. Ya, dan yang terakhir, karena manusia makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, ya, maka juga kita perlu berbagi kasih terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmania. Cara berbagi kasih terhadap sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmania itu disebut dengan keadilan sosial. Gitu. Jadi sila Pancasila itu adalah merupakan penjelmaan dari 3 aksis itu. Nah, dengan itu boleh kita katakan Pancasila itu sebenarnya ideologi keseimbangan. Karena dia ideologi keseimbangan, ada ideologi yang paling advance dan paling sulit, memerlukan level peradaban yang tinggi bisa mengimplementasikannya itu. Kalau kita bandingkan Pancasila dengan ideologi lain, itu seperti mercusuar yang meninggi di tengah kegelapan itu. Ya, kalau ideologi lain itu kayak liberalisme, kapitalisme, komunisme, hanya memotret manusia itu hanya dari relasi ekonomi. Manusia disusutkan pada faktor produksi gitu, karena dia adalah anak kandung dari revolusi industri di Eropa. Waktu itu ketegangan-ketegangan manusia hanya berbasis pada ekonomi antara kelas buruh di satu sisi dengan kelas borjuis atau pemodal. Jadi ideologi semata-mata didasarkan pada relasi ekonomi. Cuma beda aja. Kalau solusi kapitalisme tadi pilihannya pada individu, solusi komunisme pada kolektivisme gitu. Tapi sama-sama yang mereka pertaruhkan yang menjadi basis nilai itu hanya relasi ekonomi, dan terbukti sekarang ya dengan kebangkitan fasisme, kebangkitan gerakan-gerakan sosial baru, terbukti manusia nggak bisa diredusir hanya pada relasi ekonomi. Makanya kan di Barat sekarang berkembang apa yang disebut dengan new social movement, dibedakan dengan old social movement. Kalau gerakan sosial lama itu gerakan sosial yang basisnya pada relasi ekonomi tadi, ada kaum buruh, kaum majikan, trade union, kayak gitu-gitu aja. Gitu. Tapi sekarang kan muncul namanya new social movement. Ternyata orang itu dari kelas yang sama, tapi punya perhatian yang berbeda pada identitas tertentu seperti feminist movement, green movement, ya masuknya ke arah identitas kultural itu, gerakan pemberdayaan perempuan, gerakan lingkungan kayak Greenpeace, ya isu-isu yang sifatnya di luar kerangka old social movement. Gitu. Nah kalau kita lihat gejala populisme di Amerika atau di Eropa, itu juga nggak bisa diredusir hanya pada ketegangan ekonomi. Ya, menarik misalnya di Eropa, kalau konflik sosial itu semata-mata konflik ekonomi, kenapa para imigran yang datang ke Skandinavia, jadi misalnya ke Swiss ya, itu yang anti imigran itu mestinya kan orang-orang di perkotaan karena lapangan kerjanya mau terambil oleh imigran. Tapi nyatanya yang sangat kuat menentang imigrasi di Eropa itu dari kalangan pedesaan. Kok bisa? Padahal dari segi ekonomi tidak akan terampas oleh imigran. Iya, karena yang di desa ini relatif sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan garis identitas kayak agama dan lain-lain. Jadi manusia itu ya potensi-potensi konfliktualnya itu nggak bisa diredusir hanya konflik ekonomi. Dan Pancasila itu memotret ya relasi-relasi konfliktual itu dari 5 perspektif. Manusia bisa berkonflik karena perbedaan keyakinan, keagamaan. Apa bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan. Gitu. Jadi misalnya di Inggris gitu. Kenapa itu Irlandia Utara itu? Padahal kan dari segi-segi asal usulnya, etnisnya, dari segi pentingan buruh dan lainnya kan sama. Tapi ternyata kan konflik Irlandia itu beda karena satu Katolik, satu Kristen. Gitu. Konflik juga bisa terjadi antara globalisme dan lokalisme. Sila kedua. Jadi antara McDonald dengan ayam Suharti gitu. Antara Ariana Grande dengan Via Valen. Ya kan? Ada konflik global tapi
global dan lokal ini bisa. Gitu. Yang ketiga, konflik juga bisa terjadi karena perbedaan-perbedaan identitas etnis, identitas adat istiadat, kultural, proven. Ya, misalnya Hutu, Tutsi, banyaklah konflik-konflik atas dasar itu. Ya di Sri Lanka itu kan banyak sekali konflik-konflik. Bisa jadi karena beda suku, meskipun agamanya sama, bisa konflik. Yang berikutnya, konflik juga bisa terjadi karena perbedaan garis-garis aliran-aliran kepartaian, aliran politik, yaitu sudah jelas. Saya kira. Di Amerika, sama-sama asal-usulnya dari Eropa, imigran, Anglo-Saxon rata-rata, konflik antara Demokrat dengan Republik ini. Gitu. Dan yang terakhir, baru konflik-konflik yang dimensinya ekonomi, sila kelima. Jadi Pancasila itu sangat visioner banget, bisa menjelaskan seluruh konflik-konflik dunia yang hari ini. Gitu. Dan ini bukan isapan jempol. Ya. Ini udah berapa kali itu ideolog dari Partai Sosial Demokrat Jerman, Profesor Mayer itu datang ke Indonesia berapa kali berjumpa saya, dan dia mengatakan it's your time. Saya diminta keliling Eropa untuk mengkampanyekan Pancasila pada dunia gitu. Karena ketika orang-orang sekarang mulai bicara tentang the third way, bisa Anthony Giddens, jadi kan sekarang ini ada semacam akibat dampak daripada kejatuhan Uni Soviet, misalnya Cina kan mulai memberi ruang tuh bagi elemen-elemen kapitalisme. Sementara setelah kejatuhan krisis ekonomi Amerika tahun 2009 juga kan ternyata solusinya nggak bisa. Cuma negara itu jadi penjaga malam. Ujungnya kan di bailout oleh negara juga. Jadi memberi ruang juga. Makanya sekarang kan aspirasi sosialisme itu kan kuat di Amerika. Apalagi kalau kemarin bukan Biden ya dari Demokrat, ya, tapi siapa itu satu lagi itu menguat ya, aspirasi sosialisme itu. Nah, jadi kita sudah di depan ya Pancasila itu, tapi tadi itu meskipun secara konseptual Pancasila itu luar biasa, secara implementasinya memerlukan satu level peradaban tertentu, dan sayangnya level peradaban kita ini tidak bergerak lebih meninggi, tapi ada tanda-tanda mulai malah surut gitu. Jadi kalau ada masalah dengan Pancasila itu bukan yang salah di konsepsinya, tapi prasyarat peradaban yang untuk mengusung nilai-nilai Pancasila itu tidak mencukupi. Dan banyak negara-negara yang tidak, meskipun belum punya ideologi Pancasila, tapi punya level peradaban yang cukup untuk menjalankan nilai Pancasila itu. Nah, yang aneh kan dulu orang kayak Malaysia, Singapura itu kan banyak belajar dari Indonesia. Saya khawatir sekarang ini justru Singapura mulai sangat bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam rekayasa sosialnya. Misalnya kalau ada apartemen dibangun di Singapura, itu di engineering supaya itu menjadi modal sosial gitu. Jadi nggak boleh satu apartemen hanya dihuni oleh ras tertentu. Tapi ada peruntukan bagi orang Melayu, orang Cina, orang India, dan kalau peruntukannya bagi orang Melayu nggak boleh dijual ke ras lain, harus Melayu juga. Disitulah proses pemupukan modal sosial itu berlangsung. Ya, jadi saya kira di sini dulu lah. Saya udah panjang sekali bicara nanti tentang bagaimana dari konsepsi ke implementasi Pancasila itu bisa kita diskusikan. Tapi yang ingin saya yakinkan di sini, karena Pancasila itu memang satu kristalisasi dari keragaman Indonesia, ya, di mana ketika kita membentuk negara, segala keragaman itu sudah ada di sana dan kita terlatih untuk mencari titik temu. Jadi Pancasila itu bisa mencari titik keseimbangan, dan cara kita memandang dunia itu di dalam keseimbangan tiga poros itu, dan kita bisa mengantisipasi konflik-konflik global sejauh lebih baik ketimbang ideologi yang lain. Saya kira kapitalisme itu kalau tidak ada adjustment obsolete, komunisme obsolete. Ke depan tuh jalan ketiga. Jalan ketiga itu apa? Ya Pancasila gitu. Jadi kita harus punya kepercayaan diri masalahnya. Masalahnya ketika kita secara ekonomi memang kurang advance, keyakinan terhadap warisan budaya kita ini tidak begitu kuat kita yakini gitu. Itu masalahnya.
Saya kira sampai di dulu Pak Vincent. Terima kasih. Pak Yudi, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini dari Ligi Pak. Tadi Bapak bilang Pancasila itu konsepnya sudah bagus. Cuma kita sebagai bangsa Indonesia aja mungkin peradaban kita kurang tinggi untuk mengimplementasi Pancasila. Ya. Padahal yang buat Pancasila itu juga kita punya founding fathers Pak ya. Jadi menurut bayangan Bapak, kira-kira Indonesia butuh waktu berapa lama lagi untuk bisa mencapai peradaban yang dibutuhkan untuk implementasi? Karena saya lihatnya begini, kalau founding father-nya bisa membuat pemikiran kayak begitu, berarti pada saat dibuatnya mereka juga mengerti keadaan rakyatnya gimana, dan pasti ada orang yang mampu untuk mengimplementasi. Kalau enggak mungkin mereka bisa came up with the idea gitu Pak. Iya. Iya, jadi kalau Pancasila itu ingin diimplementasikan, tadi kita memerlukan prasyarat peradabannya. Jadi sebenarnya nilai itu tidak bisa dioperasikan kecuali lewat satu software namanya peradaban. Gitu. Apapun, misalnya agama juga begitu. Jadi kan kasusnya bukan hanya Pancasila, setiap agama itu mengklaim ya nilainya luhur. Orang Islam mengatakan Al-Quran luar biasa, tapi ketika Al-Quran itu yang katanya luar biasa itu diimplementasikan, itu mutunya tergantung pada software peradabannya. Gitu. Jadi kalau ada masalah dengan cara berislam, yang dibakar bukan harus kitab sucinya gitu, tapi level peradaban, level pemahaman kita terhadap Al-Qur'annya itu yang harus di-upgrade. Gitu. Nah, peradaban itu punya 3 sisi, 3 dimensi. Gitu. Jadi kalau peradaban kita ingin ditinggikan, 3 dimensi itu harus dikembangkan secara sinergis. Pertama, peradaban itu ada sisi namanya ranah nilai, yaitu mental, spiritual, karakter. Gitu. Jadi aspek saya sebut itu yang pertama adalah tata nilai. Gitu. Kedua, peradaban itu mengandung aspek tata kelola, governance-nya. Gitu. Jadi ada negara yang ambruk hanya kurang adidaya atau kurang sumber daya. Negara yang ambruk itu rata-rata salah tata kelola. Gitu. Jadi misalnya Singapura dan Batam itu perairannya sama, klimatologinya sama, iklimnya sama. Kenapa Hang Nadim begitu luar biasa, tapi kok Hang Nadim Changi begitu luar biasa, tapi Hang Nadim kok hidup enggan mati tar mau. Yang beda kan apa? Governance-nya toh, tata kelolanya. Katanya Amerika itu ada Arizona wilayah Meksiko, Arizona wilayah Amerika. Klimatologinya sama, ekosistemnya sama, lingkungannya sama. Tapi kenapa Arizona wilayah Meksiko miskin? Arizona wilayah Amerika maju. Ya abstrak governance, tata kelola. Yang ketiga, peradaban itu memerlukan aspek yang berkaitan dengan tata material, mengolah material dengan kemampuan teknologi, inovasi, dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin implementasi, pertama tata nilai yang kita kembangkan itu harus diperbaiki. Itu harus dibudayakan melalui jantung pembudayaan nilai, utamanya di jantung pendidikan. Jadi banyak negara yang ambruk itu ketika nilainya juga bermasalah. Jadi tadi seperti misalnya Amerika sekarang, tidak ada negara imperium itu rata-rata jarang imperium itu roboh hanya karena serangan fisik dari luar. Rata-rata karena nilai kolektivitasnya mulai karam. Kalau kita lihat, misalnya ada buku judulnya The Rise and Fall of Empire apa. Itu rata-rata jatuhnya imperium itu karena nilai-nilai kebersamaan itu sudah rapuh. Nah, tata nilai itu harus disemai sejak kecil, dibudayakan jadi habit, terutama di jantung pendidikan. Pendidikan baik pendidikan formal, informal, non formal, tapi utamanya
di jantung pendidikan formal, karena kita kan cenderung menitipkan anak-anak ini di jantung formal. Kata ini ada sosiologi namanya Durkheim. Ibaratnya kan setiap agama juga doktrinnya perlu diajarkan. Doktrin agama kan diajarkan di masjid, di gereja gitu. Nah, kalau nilai-nilai publik ini, kepublikan, gerejanya apa? Dia bilang ya gereja untuk nilai publik itu namanya tuh sekolah gitu. Nah, kita pendidikan nilai itu dianggap tidak penting. Nah, ini cilakanya gitu. Sejak TK langsung harus diajari menghafal dan baca tulis gitu. Padahal justru di masa TK itu awal di golden period itu awal di mana nilai karakter itu dibangun gitu. Makanya kan bagaimana saya pernah masuk ke dalam satu TK lah di luar negeri, itu 3 bulan pertama itu di TK diajarkan tuh beberapa ungkapan kunci. Pertama, thank you. Jadi ngucapan terima kasih itu bisa beberapa minggu karena ngucapin thank you-nya itu mimik gestur itu harus lurus gitu. Matanya nggak boleh ke sana kemari. Thank you. Thank you itu harus benar. Kedua apa? Sorry, mengatakan sorry. Maaf. Kita ini kan kebanyakan maaf, tapi maafnya tidak keluar dari hati gitu. Sorry. Kemudian setelah itu adalah greeting, good morning, ya dan lain-lain. Dan berikutnya adalah condolence kan gitu. Jadi hal-hal sepele sejak TK, tapi itu membangun nilai, menanamkan nilai. Dan kemudian daya sensori ini diaktifkan gitu. Karena daya sensori ini ada kaitannya juga dengan aspek-aspek itu. Jadi pendengaran ini ada kaitannya dengan perasaan. Penglihatan ada kaitannya dengan nalar gitu. Nah, kalau kita ingin mengolah rasa, mengolah hati, mengolah nilai-nilai kepekaan, solidaritas, olah dengar ini penting. Makanya mindfulness misalnya di beberapa sekarang, di beberapa perusahaan bahkan di beberapa mulai hening. Belajar hening. Kita ini kan ngomong gitu, tapi nggak belajar hening, nggak belajar dengar gitu. Makanya kan secara tradisional musik-musik klasik, musik-musik itu penting sekali sejak awal itu dilatih gitu pada anak-anak. Ya sebenarnya orang Islam sayang sekali orang Islam seringkali hanya simbolik tapi tidak menjadikan itu sebagai metode belajar. Kan orang Islam kalau lahir pertama diazanin gitu. Itu sebenarnya satu proses metodik yaitu olah dengar gitu. Lewat musik-musik yang lembut. Berbagai survei menunjukkan bahkan ikan, pertumbuhan ikan, sehat ikan itu sekarang dipakai lagu-lagu gitu. Lagu-lagu. Olah rasa, dengar, mata. Jadi di kita pelajaran nilai itu sering dianggap tidak penting. Jadi yang kalau gitu apa sih pelajaran tuh? Ya itu matematika, fisika yang gitu. Sehingga ibu-ibu kalau nilai anak-anak matematika jelek langsung dicari les privat dan lain-lain. Padahal orang Australia mengatakan kami kalau nilai anak-anak rata-rata matematika buruk gak terlalu masalah. Tinggal cari guru les privat dalam sebulan yang ternyata nggak bisa. Tapi yang kami khawatirkan tuh anak-anak tidak bisa antri, tidak pada respect pada yang lain gitu. Kita ini baik pendidikan nilai moral Pancasila maupun moral agama itu buruk terus terang. Kalau ada yang sangat buruk dalam pendidikan Indonesia ya pendidikan menanamkan nilai itu. Padahal yang pertama-tama dalam pendidikan justru nilai juga karena nilai itu kan kompas, iluminasi kayak cahaya yang menuntun kita. Orang boleh pinter tapi kalau nilainya karakternya buruk, pinternya jadi minteri kan, akalnya jadi ngakali gitu. Jadi di foundation, di golden age itu justru kita harus memperbaiki nilai. Bagaimana respect, bagaimana kalau ada orang ngomong, kan kalau di luar orang ngomong kamu harus diem. Tenis itu kan pendidikan. Kamu nggak boleh bersuara kecuali bola sudah keluar, kan itu. Dan itu karena tidak ada instan, ya tidak yang instan. Penataran Pancasila, jangankan 1-2 jam, 100 jam, nggak bisa menanamkan nilai itu. Jatuhnya kehafalan itu. Padahal katanya moral is not taught, but coach. Moral nggak bisa diajarkan dengan hafalan. Harus ditangkap dengan keteladanan, dan lain-lain itu. Jadi mengajarkan, ya saya sih, ya Orde Baru bolehlah semangatnya, ada penataran ini itu. Tapi itu misnumber, salah alamat gitu.
Ya, jadi Pancasila itu kan way of life. Kalau way itu kan harus dijalani kan, bukan sekedar dihafal. Di kita ini kadang-kadang pendidikan Pancasila itu kayak dokter ngasih resep ke si pasien. Oleh si pasien resep ini cuma dihafal atau ditaruh di atas meja. Jadi dia tidak pergi ke toko obat, apalagi meminumnya. Jadi meskipun resepnya benar, tapi karena itu tidak dibelikan obat dan tidak diminum sebagai satu praktek, maka resep itu tidak ampuh gitu loh. Berapa jam pun dihabiskan untuk belajar Pancasila, dari SD diulang-ulang terus sampai perguruan tinggi. Tapi karena cara metode delivery dan cara approach-nya itu salah, ya dia tidak jadi ampuh. Gitu. Jadi budidaya nilainya harus diperbaiki nih. Kedua, tata kelola. Nah, tata kelola kita tuh harus diperbaikinya. Tata kelola relasi antara pusat dan daerah itu tata kelolanya bagaimana? Kasus COVID ini kan menampar kita. Gimana sih kita ini negara kesatuan, tapi kok bisa ya bupati melawan gubernur, gubernur lawan presidennya gitu. Gimana sih tata kelola kita ini? Ya. Kok bisa gitu? Padahal by definisi dalam negara kesatuan pada dasarnya otoritas itu otoritas pusat. Ya. Yang lain itu hanya dapat limpahan aja kan dari pusat. Gitu. Jadi meskipun dipilih langsung oleh rakyat, tetap aja gak melikuidasi kenyataan bahwa mereka nggak bisa membalelo itu otoritas pusat. Gitu. Beda dengan negara federal kan. Jadi kita ini tata kelola kita ini banyak nggak jelas. Belum lagi tata kelola pemilu. Nanti ntar lagi kita ini ya Kang ya. Kita tanya jawab ya habis ini ya Kang. Ini udah tanya jawab ini karena tadi moderatornya nggak ada. Sorry Kang. Ya, ini udah tanya jawab ini. Nah, ya banyak tata kelola pemilu, tata kelola otonomi, tata macam lah. Dan saya juga paham lah kenapa ada undang-undang Ciptaker itu karena bagaimana itu merampingkan tata kelola dan lain-lain. Yang berikutnya ya tata sejahtera, nggak ada ya ada satu peradaban yang tinggi kalau tingkat kesejahteraan kita tidak membaik ya, dan inklusi ekonomi bisa lebih luas gitu. Nah, dan untuk itu kita harus memiliki cara untuk mensejahterakan bangsa ini. Yang ingin kita tuju itu kan makmur, bukan kaya. Harus bedakan antara rich country dengan prosper country. Satu negara boleh kaya hanya karena 1-2 sumber daya alam. Tapi kekayaan seperti itu tidak pernah akan sustain dan tidak akan pernah memberi ruang mobilitas vertikal yang luas dan inklusif gitu. Nah, kalau kita ingin prosper, maka kita harus memiliki kesanggupan untuk mengolah sumber daya material kita, sumber daya alam kita itu dengan inovasi, teknologi, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Karena hanya dengan inovasi ilmu pengetahuan teknologi lah maka ada banyak rantai-rantai ekonomi ikutan yang lebih memberi banyak lagi orang untuk ikut serta di dalam ekonomi, ikut serta di dalam kue ekonomi itu sehingga mobilitas vertikalnya lebih inklusif. Selama kita tergantung pada sumber daya alam melulu, ya kesenjangan ekonomi tak terhindarkan. Coba kita ini kan memang ekonomi kita lumayan tumbuh 5% gitu, ya Roman tambahin. Tapi kalau kita cek dari mana tumbuhnya ekonomi kita itu, ini agak terutama sektor konsumsi dan ekstraktif ekonomi gitu. Ya, kalau kita lihat dari total factor productivity, satu ukuran yang menunjukkan input pengetahuan teknologi bagi pertumbuhan itu nyaris zero gitu. Dan kita itu agak malu gitu. Di Cina dengan penduduk lebih dari 1 miliar, jumlah pendidikan perguruan tingginya itu hanya setengah dari jumlah perguruan tinggi di Indonesia gitu loh. Jadi jumlah perguruan tinggi Indonesia ini sekitar 450-an, di Cina nya sekitar 250-an gitu loh. Tapi dengan jumlah pendidikan tinggi yang begitu banyak, tidak banyak memberi kontribusi bagi peningkatan nilai tambah input pengetahuan teknologi bagi kesejahteraan ekonomi kita. Nah, makanya kita harus mentransformasikan ekonomi kita dari sektor knowledge dari resource based ekonomi menuju knowledge based ekonomi. Nah, jadi 3 hal ini harus serempak gitu. Kalau Pancasila ingin betul-betul dari konsepsi ke aktualisasi,
Level peradaban kita harus naik, dan level peradaban itu merupakan fungsi tadi, tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Tata nilai, tanggung jawab utamanya ada di rejim pendidikan dan pengetahuan dengan melibatkan komunitas. Tata kelola itu agennya adalah ya aparatur negara. Sedangkan tata sejahtera utamanya justru dunia usaha gitu. Nah, di kita juga ada mentalitas buruk gitu. Kadang-kadang menganggap dunia usaha itu musuh gitu, yang harus dibenci gitu. Padahal tidak ada negara yang prosper kalau dunia usahanya tidak tumbuh. Pengusaha kan lokomotif kemakmuran gitu. Nah, cuma memang pengusaha juga kalau itu diberi ruang aktualisasi diri oleh negara untuk mengembangkan ekonomi, mestinya juga terikat pada common good dan common will, terikat pada cita-cita persemakmuran bersama. Jadi harus berbagi juga, ya, harus berbagi. Makanya mestinya 3 pilar perekonomian kita itu harus bisa berbagi. Pertama, tidak boleh mata rantai produksi dari hulu ke hilir di satu tangan. Kedua, antara BUMN, swasta dan koperasi itu juga harus berbagi. Bahkan BUMN itu nggak boleh monopoli juga. Harus ada ruang-ruang yang dibagi ke swasta, ada ruang-ruang yang dibagi ke koperasi. Jadi interdependent co-arising itu harus tumbuh bareng. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Kang Yudi. Sorry tadi saya komisi soalnya. Oke, makasih very much. Ada lagi mungkin terakhir atau yang mau Sorry pertanyaan lanjutan nih. Sorry pertanyaan lanjutan Pak Yudi. Ya. Kalau 3 langkah lagi dilakukan dengan benar, Pak, kira-kira Indonesia butuh berapa tahun untuk mencapai peradaban yang bisa melaksanakan Pancasila? 10 tahun, 20 tahun, atau 1 generasi itu, Pak? Mestinya kalau benar ya, kita benar Nata, paling lama dalam 25 tahun Indonesia ini bisa dibenahi. Gitu. Ya, 25 tahun biasanya usia transformasi peradaban itu bisa dilakukan. Apalagi sekarang, ya contohnya Cina lah, tahun 90 Cina itu kan basket case ekonomi. Kita sudah mau lepas landas, dia masih di landasan gitu. Tapi dengan akselerasi, apalagi teknologi sekarang kan dalam tempo cepat ya. Kalau imperium lain perlu pada meng-catch up apa yang di Cina itu bisa ratusan tahun. Cina kan bisa mengejarnya dalam ya 25 tahun lah saya kira itu bisa. Ya, tapi tadi itu resepnya tiga ranah itu harus diselenggarakan secara serempak. Gitu. Terima kasih Pak. Kang, mungkin saya ada pertanyaan ya Kang, simple ya. Jadi kalau kita bicara soal Pancasila, tentu unsur yang lebih sosialismenya udah tercakup gitu, dalam sosialisme dalam arti yang ke tone yang positif ya. Tapi di sisi lain tadi Kang Yudi bicara soal bahwa pengusaha itu harusnya di-welcome. Dalam Pancasila itu bagian mana yang kira-kira mencakup itu? Yang kedua, pertanyaan saya adalah, ada nggak studi yang menunjukkan bahwa daerah tertentu misalnya, mereka lebih mengaplikasikan Pancasila daripada yang lain, dan secara peradaban, kemakmuran, dan lain-lain kelihatan memang lebih maju gitu, atau paling nggak lebih bahagia orangnya? Iya. Iya, pertama kalau tadi soal yang berkaitan dengan partisipasi ekonomi, ya itu kan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu basis utamanya ya, karena Pancasila kan antar silanya itu saling kait mengait, tapi basis utama untuk pembangunan ekonomi itu sila kelima. Kalau kita ingin ringkas, sebenarnya apa sih ekonomi Pancasila itu? Ekonomi Pancasila itu sebenarnya gagasan ekonomi moral yang bertujuan untuk melahirkan kemakmuran yang inklusif. Jadi pertama, Pancasila itu bukan sosialisme, bukan kapitalisme, itu salah kadang-kadang. Ya, orang enggak, Pancasila itu bukan sosialisme, bukan kapitalisme, ekonomi moral yang bertujuan untuk melahirkan kemakmuran inklusif. Apakah morality matters untuk ekonomi? Yes, gitu. Secara tradisional pun, apalagi orang-orang Tionghoa kan sudah mengerti bagaimana aspek trust, hopeng di dalam ekonomi itu penting gitu. Gak ada ekonomi tanpa moral, tanpa trust gitu. Ya. Kita kan banyak peribahasa tentang itu kan. Nah, tapi ekonomi moral itu bertujuan untuk melahirkan kemakmuran yang inklusif. Ya.
bukan eksklusif. Inklusif dalam arti tadi bahwa semua harus bisa tumbuh gitu. Nah, pelakunya di kita ini dibagikan ke dalam 3 soko. Ada BUMN itu terutamanya mengelola cabang-cabang produksi yang penting kan. Gitu. Tapi di luar itu swasta harus diberdayakan juga karena de facto juga tidak ada negara yang bisa makmur ekonominya kalau peran swastanya juga tidak diberi ruang yang luas. Ya lihat aja, bahkan Cina yang tadinya anti pengusaha kan sekarang pengusaha bahkan disertakan di dalam partai komunis gitu. Dan kemudian ada elemen-elemen kalau rakyat-rakyat kecil yang dengan modal yang kecil itu hanya satuan-satuan, tidak akan menjadi satu kekuatan economic scale yang cukup, ya dia bagus koperasi kan gitu. Jadi ada yang bagus digarap oleh negara, ada yang bagus digarap oleh swasta, ada yang bagus digarap oleh koperasi. Dan kalau itu benar, koperasi itu juga benar, itu bisa tumbuh kok, bisa makmur kok. Di kita ini banyak namanya koperasi, tapi wataknya tidak kooperatif gitu. KUD itu katanya kan ketua untung duluan gitu loh. Jadi koperasi ini ada kata kerja, ada kata benda. Koperasi sebagai kata benda yaitu badan usaha koperasi, tapi koperasi sebagai kata kerja, apapun badan usaha kita, mau BUMN, mau swasta, mau badan usaha koperasi, itu wataknya terus kooperatif. Contohnya misalnya ya kita lihat ya, perusahaan-perusahaan Jepang itu ada Kawasaki, Honda, Suzuki, itu kan perusahaan keluarga itu. Tapi meskipun perusahaan-perusahaan keluarga, itu manajemennya memberi ruang bagi semangat kooperatif gitu. Buruh-buruh punya ruang untuk ikut memiliki gitu dan lain-lain itu kan. Nah, jadi itu ya. Jadi di kita ini kadang-kadang apa yang sebaiknya dikuasai oleh negara dikuasai oleh swasta. Apa yang mestinya dikuasai oleh swasta dikuasai oleh negara. Jadi saya untung nih Menteri BUMN sekarang mendengar gitu. Coba Pertamina itu core bisnisnya apa sih? Energi kan? Tapi sekarang energinya masih berbasis fosil gitu. Sekarang energi fosil mulai habis, mestinya Pertamina mulai ancang-ancang memasuki energi alternatif kan. Dia harus punya bisnis visioner kan. Tapi boro-boro masuk ke industri energi alternatif ya, unit R&D-nya aja Pertamina itu mulai hilang gitu. Dan bukan masuk ke energi alternatif, malah kemudian bisnisnya apa coba? Apartemen dan hotel. Come on gitu. Apartemen dan hotel itu swasta aja. Ngapain gitu? Kok BUMN ngurus hotel, ngurus apartemen, itu mah swasta aja gitu. Nah, jadi di kita ini masih ada semacam ketegangan juga itu. Padahal BUMN dengan swasta itu bukan musuh itu. Itu harus kolaboratif itu. Harus komplement gitu. Semangatnya harus gotong royong juga, Pancasila gitu. Saya kira itu ya. Nah, kalau saya ditanya ada nggak daerah yang kira-kira sudah mengamalkan Pancasila? Ya di unit-unit kecil itu banyak ya. Kisah-kisah sukses ekonomi komunitas ini ya banyak ya. Dan dalam skala yang lebih besar mungkin Bali itu adalah satu contoh baik. Bali itu pertama kan tradisi dari tradisi subak ya. Tradisi subak itu di mana kekuatan komunitas itu penting di dalam menentukan keputusan-keputusan irigasi dan lain-lain. Nah, itu juga kemudian dari situ ada semangat kan kooperatif untuk menjaga hasanah tradisi, hasanah budaya untuk memberi ruang yang lebih kondusif bagi kepariwisataan kan. Sehingga kenapa pariwisata Bali itu menjadi destinasi turisme yang nomor 1 di dunia. Kalau lihat alamnya, banyak yang lebih indah di Indonesia ini daripada Bali gitu loh. Tapi orang tidak berwisata hanya untuk keindahan alam, tapi juga untuk menikmati kreativitas dan karya manusianya kan. Nah, Bali sudah mampu menjaga kohesi kerjasama kooperatif antar komunitas. Jadi pemerintah, adat,
agama itu berkolaborasi. Jadi misalnya ritual-ritual keagamaan itu juga kan tarian-tarian itu disertakan di dalam satu usaha bersama ini. Jadi unit yang disertakannya makanya besar, inklusif. Saya kira pariwisata itu kan menghidupi Bali sampai 75% apa gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita tutup dengan doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa mulai ya, saya mimpin ya. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Karena Engkau ya Tuhan mau mengisi ya Tuhan hati kami ya Tuhan, dan supaya kami bisa mempraktikkan nilai Pancasila, wejangan yang telah Engkau izinkan untuk bicara melalui Kang Yudi ya Tuhan. Kau mau sertai Kang Yudi Tuhan dalam apapun yang dia lakukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami akan tutup acara ini, biarlah Engkau ya Tuhan menyertai istirahat kami dan ya Tuhan dan istirahat teman-teman di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara berikutnya. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kang Yudi ya. Makasih ya teman-teman ya. Terima kasih Kang Yudi sharingnya. Terima kasih Pak Yudi. Thank you Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi.